Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi iNews Sumsel hadir menjumpai Anda. Jumat 20 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Pemakaman bocah perempuan berusia 13 tahun yang tewas diduga diracun kakak iparnya sendiri diwarnai isak tangis. Ayah korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Isak tangis teman, kerabat, serta keluarga mengiringi pemakaman Aisyah Nurfadilah atau ANF, bocah perempuan berusia 13 tahun yang tewas diduga diracuni kakak iparnya sendiri. Mereka sedih seakan tidak percaya korban meninggal dengan cara tidak wajar. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Nagaswidak Kamis siang kemarin setelah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Menurut ayah korban diracuni pelaku menggunakan putas yang dilarutkan ke dalam jamu. Pak, sini kan sudah diamankan Pak. Jadi harapan kita apa nih Pak dengan pihak kepolisian? Taruhlah hukumlah yang seberat-beratnya. Kena hukum mati lanjut lah. Jangan seumur hidup. Hukum mati Pak ya? Hukum mati. Ayah korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebelumnya warga Jalan Panca Usaha Kecamatan Seberang Ulus 1 digegerkan tewasnya anak perempuan berusia 13 tahun. Korban ditemukan di belakang lemari rumah. Diduga korban tewas diracuni oleh kakak ipar perempuannya sendiri. Jenazah korban ANF 13 tahun warga Jalan Panca Usaha Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Bari Kota Palembang. Menurut ibu korban, tewas diduga dibunuh oleh kakak ipar perempuan, RK, dengan cara memberikan sebotol jamu yang beracun kepada korban. Usai membuat korban tak sadarkan diri, RK menyembunyikan korban di belakang lemari pakaian. Korban ditemukan dalam keadaan tewas. Setelah pelaku memberitahukannya melalui pesan singkat kepada kakak korban atau suami pelaku. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun korban sudah tak bernyawa. Semuanya di belakang gerobak, belakang lemari, sudah telengkok, lah dah kata nyawa lagi. Sempat minum apa tadi Bu? Dah tahu, katanya minum jamu, kami dah tahu. Oh, dah tahu. Itu dia. Minum jamu gitu. Jamu dari siapa Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa Bu itu? Rika. Menantu Ibu. Iya. Emang sempat keles Bu sering Bu apa? Iya, sama yang dia ni tadi sempat kelas dulu, tapi salah baik dia WA terus. Sangka anakku ni tadi percaya lah baik, ujinya jadi salah baik. Temuan mayat perempuan. Kemudian setelah datang di TKP, ini dibawa ke rumah sakit Bari, dan penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham silakan. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi jalan. Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual, Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mau solusi untuk
bentokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan kenapa The ketika saya Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Mantan Presiden Jokowi menanggapi dengan santai upaya PDIP melakukan bersih-bersih terah Jokowi dari keanggotaan partai. Yang jadi pertanyaan, setelah dipecat dari PDIP, Jokowi akan mendekat ke partai mana? Ditemui di rumahnya di Solo, Jokowi menanggapi dengan santai pemecatan dirinya dari kader PDIP. Jokowi menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Selain Jokowi, baru-baru ini PDIP memecat sejumlah kader, termasuk anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Putra sulung Jokowi yang juga Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga bersikap sama dengan sang ayah, menghormati keputusan PDIP yang telah memecat dirinya. Kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Sementara itu, Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobi Nasution hanya tersenyum menanggapi pemecatan dirinya, mertua dan kakak ipar dari PDIP. Bobi juga menegaskan saat ini telah berstatus sebagai kader Gerindra. Oke, Pak, tanggapan dipecat PDIP, Pak? Udah apa ya? PDIP resmi memecat 27 anggotanya, termasuk terah keluarga Joko Widodo. Keputusan pemecatan ini ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri 4 Desember 2024. Jokowi, Gibran, dan Bobi dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ADART juga kode etik dan disiplin partai karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain dalam Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan dalam karung di Sedang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap polisi. Kakinya ditembak karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap seorang pria berinisial HFN, warga Dusun 1 Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia diduga membunuh serta melecehkan seorang siswi SMP, kemudian membuang jasadnya ke dalam karung di areal kebun sawit di Desa Lubuk Saban. Dari hasil pemeriksaan, aksi pembunuhan dilakukan pelaku setelah menghadang korban dengan niat mencuri sepeda motornya. Korban yang pingsan karena terjatuh diseret pelaku ke sebuah rumah kosong. Di sanalah pelaku melampiaskan nafsu bejatnya. Saat korban sadar, pelaku panik dan mencekiknya dengan kain hingga tewas.
Tersangka kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung, mengambil sepeda motornya kemudian dijual dengan harga Rp500.000. Motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban karena pada saat dicekik ataupun diseret, disitulah timbul niatnya untuk menyetubuhi korban. Warga Dusun 3 Desa Lubuk Saban, Serang Bedagai, Sumatera Utara digegerkan dengan temuan jasad pelajar di perkebunan sawit. Korban diketahui berinisial AS setelah dikabarkan menghilang selama 2 hari oleh keluarganya. Belakangan diketahui ternyata korban pembunuhan. Dari Serang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustadi, iNews melaporkan. Seorang santri pondok pesantren di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh kakak dari rekan sesama santri pada Senin malam. Korban mengalami luka bakar 35% di bagian kaki dan wajah. Seorang santri pondok pesantren Darussi Syahada di Kecamatan Simo Boyolali, Jawa Tengah ini harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Simo Boyolali setelah dibakar oleh kakak dari rekan sesama santri. Korban yang berinisial SS, 16 tahun asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh, mulai dari wajah, leher, hingga kaki. Polres Boyolali menangkap tersangka yang bernama Galang Setia Dharma, seorang guru agama asal Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pelaku merencanakan aksinya setelah korban dituduh mencuri HP milik adik pelaku. Adik dari tersangka ini, yang juga santri dari Ponpes, mengadu kepada kakaknya bahwa HP miliknya hilang atau dihilangkan atau diduga diambil oleh korban ini, sehingga kakaknya atau tersangka ini datang ke pondok sekira pukul 21.00 yang kemudian meminta adiknya ini untuk menghadirkan korban. Polisi mengamankan barang bukti, sebuah karpet yang terbakar, baju korban, botol minuman bekas tempat bahan bakar, dan sebuah korek api. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat pasal 353 tentang penganiayaan berencana. Selain itu, karena korban yang masih di bawah umur, tersangka juga bakal dijerat perlindungan anak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmata, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, ia sempat membuat laporan namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Terus di situ saya nolak karena
di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Pengakuan itu diungkapkan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak pemilik toko roti, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Tak hanya pengakuan korban, salah satu yang dipertanyakan adalah penanganan polisi yang terlalu lama, butuh waktu hingga 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali yang sempat membeberkan kronologis penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR meminta polisi untuk gerak cepat dalam menangani kasus, tidak menunggu kasus menjadi viral. Terima kasih. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan karyawati yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur menjadi perhatian masyarakat. Simpati masyarakat bertambah setelah mengetahui bahwa memakan waktu 2 bulan hingga polisi menetapkan dan menahan tersangka. Sampai muncul di media itu, no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Raga Firdaus, News melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan iga, terutama iga panggang, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada sebuah kedai iga panggang yang menawarkan iga panggang varian rasa, dari saus black pepper hingga lemon. Seharinya bahkan bisa laku ratusan porsi. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputan Aulina Iyasha. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan nih, dan mau mengajak Anda untuk makan iga panggang yang katanya sehari aja bisa ludes 500 porsi. Waduh, kira-kira kayak gimana ya iga panggang yang sehari aja ludes 500 porsi? Pasti enak banget nih. Kebetulan saya udah lapar banget, kalau gitu yuk ikuti saya ke dalam. Tara, pemirsa, ini iganya udah ada di depan mata saya yang tadi udah dipanggang dari 15 sampai dengan 20 menit. Ini ada 3 macam varian. Yang pertama ada iga bumbu lemon, yang kedua ada iga bumbu black pepper, sama yang ini ada iga bumbu original. Kalau gitu saya mau coba dulu dari yang paling deket dari mata saya nih ya, yang bumbu black pepper. Kayak gimana sih rasanya? Yuk kita cobain. Iga bumbu black pepper dulu nih pemirsa, saya mau cobain. Kita coba ya, kayak gimana rasanya. Ini rasanya lebih gurih ya, karena ada bumbu black peppernya nih, pemirsa bisa lihat. Empuk iganya. Dan dia lebih gurih, lebih asin. Manisnya nggak bikin kerasa karena mungkin pakai bumbu black peppernya nih. Ini ada yang unik pemirsa karena dia iganya itu nggak pakai nasi, tapi pakai wedges sama jagung.
Dan saya ini mau cobain yang ini nih, karena ini pakai lemon nih, agak lebih menarik kayaknya ya. Saya mau coba nih, siram dulu lemon di atasnya pemirsa. Ini pakai bumbu saus ya iganya ya. Perbedaannya ini rasanya tetap sama kalau untuk dagingnya empuk pemirsa, cuma ini lebih enak dan lebih apa ya, ada rasa kayak seger-segernya gitu karena tadi dibanjur sama jeruk lemon nih, jadi lebih seger gitu, rasanya enak banget. Kalau gitu pemirsa, dari Jakarta, saya Aulina Yasha dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Sampai jumpa lagi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Lovina Mulia dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.